Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adikku semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Apakah ini masuk semua sudah? Sudah gabung semua ini ya? Ya, sudah. Baik, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Saifuddin, dipimpin doanya. Baik, Bapak. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar hari ini, pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adikku semuanya, apakah sudah tahu materi yang akan kita pelajari hari ini? Belum, Bapak. Masih ingatkah kalian pelajaran yang sudah dipelajari kemarin? Lupa Pak Guru. Kemarin belajar surah apa? Fatihah. Bukan, surah Al-Lail. Nah, jadi sekarang pembahasan pada materi kali ini yaitu tentang surah Ad-Duha. Nah, apa yang kalian ketahui tentang surah Ad-Duha ini? Duha, Pak. Yaitu bacaan pertama. Maksudnya itu tentang surah Ad-Duha itu apa yang kalian ketahui? Apakah Ad-Duha itu diturunkan di mana? Kenapa latar belakang turunnya itu seperti apa? Jika ada yang tahu, monggo dipersilakan. Saya tahu. Monggo Mbak Saila. Surat Ad-Duha itu termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Pintar. Ayo, siapa lagi? Apa yang Anda ketahui tentang surah Ad-Duha? Tak tahu, Pak Guru. Monggo Mas Saifuddin sepertinya mau menjawab. Ya, surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat, kalau gak salah. Pintar. Kasih tepuk tangan. Nah, untuk materi kali ini, Bapak akan bagikan layar dulu ya, tentang materi hari ini. Monggo disimak. Kok lihat dulu, Bapak? Bentar dulu. Nah, apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Surat Ad-Duha. Surah Ad-Duha, pintar. Surah Ad-Duha itu terdiri dari berapa ayat? 11? 11 ayat. Kenapa disebut dengan surah Makkiyah? Karena turun di Mekah. Karena diturunkan di kota Mekah. Pintar. Di dalam Al-Quran surah yang keberapa? Surah Ad-Duha ini? 3. Surah ke-93. Nah, yang melatar belakangi surah Ad-Duha ini apa? Kenapa bisa diturunkan surah Ad-Duha ini? Tak tahu, Pak Guru. Karena kekosongan wahyu. Nah, pintar. Karena Ad-Duha ini turun waktu Nabi Muhammad dihina oleh para kaum Quraisy karena tidak pernah diturunkan wahyu oleh Allah.
Jadi disebut dengan fatratul wahyi. Nah, untuk materi yang selanjutnya, pahamkah kalian, sudah hafalkah kalian semua surah Ad-Duha? Belum Bapak. Belum. Bisa Pak Guru? Belum. Belum ya. Mari setelah Bapak membaca, dilanjutkan dengan kalian ya. Kita membaca surah Ad-Duha bersama-sama. Ayo mikrofonnya dihidupkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo adik-adikku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa Yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. wajadaka ila fa'alna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nah, coba Mas Saifuddin membacakan arti surah Duha. Siapa saya, Pak? Iya, Mas Saifuddin, monggo dibaca. Apa kelihatan gambarnya? Alhamdulillah agak buram. Agak buram. Iya. Tapi bisa dibaca, Pak. Oh ya, monggo Mas Saifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang berminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Alhamdulillah.
Nah, kasih tepuk Sudah, Pak. tangan. Alhamdulillah. Nah, apakah adik-adik semuanya sudah hafal tentang surah Ad-Duha ini? Belum, Bapak. Hafal-hafal sedikit ya, dihafalkan ya di rumahnya ya. Ya. Nah, dari arti yang Mas Saifuddin tadi sudah bacakan, hikmah apa sih yang bisa diambil dari arti surah Ad-Duha ini? Kasih contoh satu saja. Ayo. Surah Ad-Duha ini mengajarkan kita tentang apa? Atau untuk melakukan seperti apa? Bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nah, pinter Mas Robin. Nah, jika yang lain belum terangsang untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, sekarang Bapak ingin dengar cerita sedikit dari salah satu adik-adikku ini. Pengalaman apa saja yang pernah kalian lakukan ketika di rumah kalian didatangi orang minta-minta? Ayo, siapa yang mau bercerita? Sedikit saja. Ayo, tidak ada yang punya pengalaman didatangi orang minta-minta kah ini adik-adikku semuanya? Iis, Pak Ismawati, Pak Guru. Ayo, Mbak Ismawati. Mbak Ismawati. Kemana aja? Coba Mbak Saila. Apa yang Mbak Saila lakukan ketika di rumah Mbak Saila itu didatangi orang minta-minta? Coba diceritakan sedikit. Memberi uang. Memberi uang. Apakah ada di sini yang ketika didatangi orang minta-minta dia apa? Malah disuruh pergi? Kabur. Bray. Ada. Maaf. Nah, kalau bisa jangan seperti itu ya. Jika kalian masih mampu, jadi kalian jangan menghardinya. Jangan kabur. Jangan menghardinya. Jangan Kalau nggak punya uang, mencelanya. Jika memang tidak punya uang, katakan dengan ya bukan pas langsung kabur ya. Gimana ya kalau sudah kelihatan ada orang pas betul didatangi kabur gitu. Padahal ada. Kalau emang nggak ada ya nggak apa-apa, bilang mohon maaf Pak, gitu, nggak apa-apa. Jika itu laki-laki. Kalau orangnya maksa, Pak. Ya? Iya, Pak. Guru. Nah, baik, selanjutnya lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu isi kandungan surah Ad-Duha. Nah, pada ayat 1 sampai 3 Allah bersumpah dengan menggunakan dua waktu. Oke. Dengan waktu duha dengan cahayanya dan waktu malam dengan kesunyiannya. Nah, pada ayat keempat surah Ad-Duha mengungkapkan keadaan Nabi sehari-hari yang akan datang akan lebih indah daripada hari-hari yang telah lalu. Nah, ayat ini juga memiliki maksud bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama dari kehidupan dunia. Jadi apalagi di bulan puasa ini anak-anakku sekalian. Pada bulan puasa ini mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Banyak-banyak istighfar, mohon ampunan di bulan puasa ini karena bulan puasa ini penuh berkah. Kalau tidur gimana, Pak?
Memang tidur itu adalah apa? Tidur itu memang sebagian dari ibadah kalau di bulan puasa. Tapi apa gimana ya? Jangan pas tidur dari pagi terus sore bangun tinggal buka puasa. Kalau kata orang Madura itu ya, make koceng kuat. Apa? Nah, itu kalau kata orang Madura. Ya, kalau puasanya cuma tidur satu Apa hari artinya, full, Pak? tapi kewajibannya itu ditinggalkan, ya percuma. Apa itu artinya, Pak? Nah, ya kalau cuma tidur dari pagi ya, buat bulan puasa tidur dari pagi sampai sore, sampai menjelang buka puasa, meskipun kucing kuat, kalau itu dari kata orang Madura. Kenapa kok kucing? Ya mungkin karena peliharaan di rumahnya ya. Oke, fokus lagi ke materi. Nah, pada ayat kelima, Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah terus-menerus melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada beliau sehingga beliau menjadi senang dan bahagia. Nah, yang dimaksudkan Allah di sini bukan cuman dari nikmat-nikmat yang hanya pada Nabi Muhammad, pada umat Nabi Muhammad pun nikmat itu memang sudah kita kita apa? Kita jalani setiap hari, kita nikmati setiap hari karunia karunia yang telah diberikan oleh Allah. Nah, jika karunia yang diberikan kepada Nabi Muhammad ini adalah karunia dengan diturunkannya wahyu, karena sudah diibaratkan itu Nabi Muhammad itu sudah lama tidak diturunkan wahyu oleh Allah. Jadi turunlah surah Ad-Duha ini bahwa Allah itu tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Nah, pada yang ayat ke-6, ke-7 dan ke-8, nah itu menceritakan masa lalu Nabi Muhammad. Apa masa lalu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ditemukan seorang yang bingung. Nabi Muhammad itu adalah seorang anak yatim. Nabi Muhammad juga itu adalah seorang yang kekurangan. Saya mau tanya kepada adik-adikku semuanya, apakah Nabi Muhammad itu orang kaya? Enggak. Kekurangan ya? Siapa yang kaya itu? Istri? Istri? Allah yang kaya. Khadijah. Istri Khadijah yang membantu perjuangan Nabi untuk mensiarkan Islam. Berdakwah. Ya, berdakwah. Nah, untuk selanjutnya pada ayat ke-9 dan ke-10 itu menjelaskan bahwa setelah beliau mendapatkan bermacam-macam nikmat dari Allah, maka beliau diperintahkan untuk memiliki sikap kepedulian sosial terhadap anak yatim dan orang minta-minta, baik itu yang minta-minta karena fakir maupun minta petunjuk. Nah, yang dimaksudkan pada ayat 9 dan 10 ini sikap kepedulian, saling membantu. Saling membantu bukan hanya berbentuk materi ya, tapi berbentuk dari keseharian. Umpamanya kalian lagi duduk di rumah kalian, pas ada orang lewat, ada yang bertanya arah jalan seumpamanya ini ke Jember itu dari mana? Ini umpamanya dari rumahnya Mbak Sela. Nah, ke sini Pak, terus jauh itu. Nah, apakah orang yang seperti itu dimaksudkan dengan orang yang bersedekah? Iya. Pinter. Nah, jadi sudah lumayan paham ya tentang materi pada isi kandungan surah Ad-Duha ini ya. Nah, ini pada ayat ke-11 ini yang dikatakan Mas Robin tadi ya. Nah, pada ayat 11 ini Allah menegaskan lagi kepada Nabi Muhammad agar memperbanyak pemberian kepada orang-orang yang fakir dan miskin, serta mensyukuri
dan menyebut nikmat dan Allah. mengingat nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah? Sholat. Bisa, apalagi? Tidak merasa Sabar. kurang. Bersyukur. Bentuk wujud bersyukur kita kepada Allah itu seperti apa yang harus kita lakukan gitu? Mengucapkan hamdalah. Hamdalah apa alhamdulillah? Hamdalah itu alhamdulillah. Nah, ya pinter. Nah, terus bagaimana? Apalagi? Berbagi. Bersedekah. Berbagi. Nah, sama. Nah, bagaimana untuk materi yang pada poin isi kandungan ini? Apakah adik-adikku sudah paham semuanya? Sudah. Ayo, kok masih agak ragu-ragu? Jika ada yang masih belum Sudah. paham, monggo ditanyakan. Sudah paham semua ya? Sudah paham. Paham, Pak Guru. Alhamdulillah. Paham gak? Paham dong. Paham Ya. lah, masa enggak? Ayo, biar pembelajaran hari ini tidak membosankan, mari kita bernyanyi. Nyanyi Pak. Sudah tahu lagu ini? Enggak tahu. Tidak tahu. Bapak contohkan dulu ya. Dulu Bapak. Ya. Dicontohkan, Pak Guru. Didengarkan semuanya ya, adik-adikku semuanya. Mari Ya. kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Lanjut lagi, mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Bagaimana, bisa dan aku sekalian? Sulit, Pak Alhamdulillah. Guru. Ayo pelan-pelan, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sedikit yang akan Bapak untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini. Jika semuanya sudah paham, mungkin tidak usah terlalu lama supaya pembelajaran hari ini bisa yang penting pembelajaran itu sudah tersampaikan dengan baik dan kalian sudah paham. Nah, sedikit yang ingin Bapak tanyakan. Coba Mas Saifuddin, apa yang dilakukan foto di dalam foto ini yang sebelah atas? Bersedekah, pintar. Kalau ini Mbak Iis menunjukkan orang seperti apa ini? Mbak Iis, Gambar cewek itu, Pak Guru. iya. Oke. Itu menunjukkan sedang apa? Bersyukur. Apanya Roman? Nah, pintar. Tersenyum. Cantik. Lebaran. Ya. Nah, untuk Mas Robin,
Yang foto yang nomor 2. Bagi takjil, Pak. Ayo disimak lagi, ini apa? Bagi sembako. Ini Berbagi. santunan anak Berbagi. Oh, santunan Yatim. anak yatim. Oh. Cek waduh. Salah. Baik, jika dirasa pembelajaran hari ini sudah paham adik-adikku semuanya, coba kalian di rumahnya, ini buat PR ya. Di rumahnya kalian Tidak mau PR. ayo, tidak boleh gitu. Ayo. Ini Pulang Pak di Guru. rumah Malas. ada pekerjaan rumah dari Bapak. Yo. Mau main Pak Guru. Ya nanti kalau sudah Gak suka tugas. Iya. Banyak hal yang lebih penting, Bapak. apa yang lebih penting itu? Main. Belajar sama bermain itu lebih penting Tidur. mana? Perasaan Bapak. Belajar, ini masih kecil sudah bilang perasaan ini. itu penting, Pak. Udin. Nah. Nah, apa PR untuk kalian itu membuat cerita tentang apa yang kalian lakukan kepada anak yatim, apa yang harus kalian lakukan itu dibikin cerita. Terus yang kedua, cerita tentang bagaimana keseharian kalian jika di rumah kalian itu didatangi orang minta-minta. Nah, itu 2 aja. Dikumpulkan Banyak Pak. 3 hari lagi, ya. Gimana? Bikin cerita tentang semuanya bagaimana apa yang kalian lakukan jika di rumah kalian itu didatangi orang minta-minta seperti tadi, itu dibuat cerita pendek gitu. Ayo Dongeng, Bapak. ya mirip-mirip seperti itu. Kalau nggak didatangi gimana Pak Guru? Dari dulu sampai sekarang masa tidak pernah didatangi orang minta-minta di rumahnya. Ayo. Nggak jadi Pak Guru. Nggak ketemu Pak Guru. Nggak ketemu apa Isolasi memang mandiri. nggak di Isolasi diusir? mandiri. Corona. Iya, kalau sekarang Iya, tapi dulu kan nggak boleh. belum. Ayo. Baik, jika dirasa sudah paham semuanya, tugasnya apa, ada yang masih mau ditanyakan adik-adikku semuanya? Ada. Dikumpulkan di mana? Nah, ya. Dikumpulkan di WA grup ya. Ditaruh linknya saja. Kalau mau dikasih videonya, kalau memang tidak dikasih videonya tidak apa-apa, pakai tulis tangan saja, tulis di kertas, cukup diceritakan. Yang suka bikin video tidak apa-apa, bikin video tentang materi yang Bapak sampaikan. Sudah paham adik-adikku semuanya? Sudah. Bapak, kapan istirahatnya, Pak? Ya, sebentar lagi ya, Mas Saifuddin ya, Mas Robin ya. Nah, sebelum menutup mata pembelajaran hari ini, ayo untuk Mas Robin, pimpin doanya. Baik, pembelajaran sudah kita laksanakan. Semoga apa yang kita peroleh dari pembelajaran di pagi hari ini bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.